Reaksi Gibran mencari layangan permalukan Prabowo dan Pak Joko ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Pak Prabowo katanya terkenal macan Asia. Di mata internasional itu kan terkenal kata pendukungnya ya. Terus ini macan Asianya jadi karena dipermalukan sama wakilnya ya. Saya beri gambaran ya. Pak Prabowo kan terkenal di luar negeri ya, di dunia internasional ya. Otomatis para kenalannya Pak Prabowo kan melihat ya, kalau Pak Prabowo mencalonkan lagi jadi presiden dan wakilnya ini Mas Gibran yang bereaksi mencari layangan itu, otomatis ya orang yang kenal Pak Prabowo ya mungkin akan ketawa. Kenapa sih Prabowo? Kemungkinan bisa bilang seperti ini. Kenapa sih Prabowo pilih capres seperti ini? Ya, ini kenalan Pak Prabowo ya. Terus di sisi lain, kenapa menjatuhkan Pak Joko? Pak Joko itu kan di dunia internasional kan ya disegani ya. Nah, otomatis orang yang kenal-kenal sama Pak Joko pasti mencari-carilah ada hubungan apa sih antara Gibran sama Pak Joko ya. Pasti cari-cari, dunia medsos sekarang kan begitu cepat untuk mencari sesuatu ya. Ya begitu juga kenal Pak Prabowo. Pak Prabowo ini capresnya siapa sih? Latar belakang orang tuanya siapa sih? Akhirnya kan menjurus ke Pak Joko ya. Nah, inilah yang saya maksud ya. Reaksi Gibran mencari layangan permalukan Pak Prabowo dan Pak Joko. Gimana macan Asia kalian? Dipermalukan sama capresnya sendiri. Aduh. Makanya ya, cari pasangan tuh kalau di jalur politik ya yang normal-normal saja. Anak masih di bawah umur dipaksa untuk mendampingi. Ya begini hasilnya. Macan Asia kalian di mana ya? Dipermalukan sama capresnya sendiri. Dan permalukan Pak Joko ya yang sekarang masih menjadi presiden. Pasti tentulah tahulah kalau anak Pak Joko ini menjabat jadi wakilnya Pak Prabowo ya. Siapa yang jatuh? Pak Joko. Pak Joko statusnya masih siapa? Presiden. Presiden mana? Indonesia. Siapa lagi yang kena? Kita sebagai rakyat ya. Ambisi sih ambisi ya, tapi juga nih karmanya seperti ini buat kubu 02 ya. Permalukan Indonesia, permalukan juga presiden kita. Macan Asianya dipermalukan sama cawapresnya.